Ini luar biasa, Pak. Dan pada waktu mulai kasus kita kelangkaan, ini kan juga ini ada kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Bagaimana kita mensubsidi juga orang kaya raya ini, gara-gara mau biodiesel itu. Ya kan, karena kita dibor, tidak boleh impor sawit ke negara-negara Eropa pada waktu itu. Akhirnya bagaimana mengkalkulasi, akhirnya itulah maka tema membuat biodiesel agar ini bisa dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman, para hadirin penonton sekalian yang ada di seluruh Indonesia tetap menyaksikan acara kita. Begitu juga teman-teman kita di mancanegara, para diaspora. Kita akan membahas satu topik yang mungkin luput ya, dari pemberitaan dimanapun ya, di berbagai media. Ini mungkin terkait dengan pelantikan dan susunan kabinet, sehingga kasus ini luput dari perhatian publik. Padahal lumayan besar, lumayan juga magnitudenya lumayan juga luar biasa, karena ini kembali lagi yang namanya pejabat pajak ya langsung ya ketangkep tangan gitu ya, menerima gratifikasi atau mungkin suap. Nah, seperti kasusnya kita tahu udah beberapa bulan yang lalu yang namanya Rafael Alun Triambodo ya, itu sudah diproses di pengadilan, dan ini terkait dengan grup Wimar ya, di mana kita ketahui ada unsur gratifikasi yang disampaikan oleh, yang diberikan oleh mungkin pengusaha dari Wimar Group ya. Ini masih ada kaitan dengan saudara saudara pendiri atau pemilik Wimar Group sendiri, yaitu Martua Sitorus, yaitu Tio Ida, dan juga ada mantan Bupati Tumanggor ya. Kita nanti akan mendengarkan di mana kasus ini akan diurai, dibahas oleh Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Nah, kira-kira gimana nih kasus ini, Pak? Memang Pak Eri, kasus ini sendiri ada keanehan. Ada dua kasus nih. Ya. Yang pertama masalah minyak sawit ini. Minyak sawit. Ya kan? Crude oil ini kan. Crude palm oil. Ya, minyak sawit ini yang itu memang terjadi betul luar biasa dugaan atau tindak pidana korupsinya. Tapi memang sayang kasusnya ini tidak menyeret namanya petinggi-petinggi atau para direksi owners dari pemain sawit. Ini Martua Sitorus ini, ini adalah pemain sawit dunia. Wilmar Group ya? Ya, Wilmar Group ini menentukan harga minyak sawit itu dia sesungguhnya. CPO ya, itu kartelnya itu dia itu. Asli CPO-nya ya itu. Iya, CPO-nya itu. Kadang-kadang kan lelang bukan lelang ya, penentuan harga-harga CPO yang dulu tuh PTN berapa yang di depan itu bursanya itu di depan Masjid Mutia itu. Oh iya. Itu hanya menentukan harga itu udah ditentukan oleh di Malaysia dan di Singapura, dan itu yang menentukan adalah yang disebut Martua ini. Ini luar biasa, Pak Eri. Dan pada waktu mulai kasus kita kelangkaan, ini kan juga ini ada kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Bagaimana kita mensubsidi juga orang kaya raya ini, gara-gara mau biodiesel itu. Ya kan, karena kita dibor, tidak boleh impor sawit ke negara-negara Eropa pada waktu itu. Akhirnya bagaimana mengkalkulasi, akhirnya itulah maka tema membuat biodiesel agar ini bisa dipakai di dalam negeri, berapa pada waktu itu. Nah, itu ada insentif yang diberikan oleh negara, alasan untuk membangun sumber energi nabati, green energy. Nah, ini kan bungkusannya luar biasa manipulatifnya, Pak Eri. Yang sayangnya memang aparat penegak hukum kita berhenti pilih-pilih, tebang-tebang pilih. Harusnya Martua Sitorus ini sudah harus dijemput dia. Harusnya. Tapi sayang, yang jadi tersangka ini kasus crude palm oil ini adalah CPO ini ialah hanya komisaris. Bayangkan, komisaris itu kan tidak mengambil policy,
Yang urusan itu kan para direksi seharusnya. Harusnya. Tapi yang kena itu Tumanggor. Bupati itu ya? Mantan Bupati Dairi yang ada di Sumatera Utara. Dia pasang badan itu. Bahkan saya dapat informasi dia ini adalah orangnya. Dulu orang menteri serba menteri, ya kan? Ya kan? Dia dalam 1 minggu itu dalam satu berkantor di kantornya orang serba menteri ini. Menteri semua urusan. Menteri semua ya gitu. Dan satu lagi kantornya Menko apa itu? Ya kan? Ekonomi. Ya. Yang kasus itu dulu. Iya. Nah, sayangnya Tumanggor tidak buka mulut. Oh. Ya kan? Ini kejaksaan pada waktu itu. Berhenti di situ. Harusnya kejaksaan bisa menembus tirai itu, Pak Eri. Itu bisa membongkar. Ya kan? Tapi kita lihat udah kasusnya udah tenggelam tuh. Udah hilang. Itu yang membuat harga minyak yang goreng itu mahal ya. Berita yang akhirnya orang ngantri mau beli minyak. Iya. Permainan kartel minyak ini, CPU ini, Pak Eri. Nah, kalau yang Pak Eri maksud yang tadi itu adalah kasus pajak. Yang Rafael. Lalu itu dia menerima gratifikasi dalam proses perpajakan. Yang ini juga luar biasa ngemplang pajaknya, Pak Eri. Ini di KPK. Wilmar itu ya? Ya, grupnya tetap juga grup Wilmar. Juga dua-duanya ya? Itu grup Wilmar. Tadi urusan CPU, kalau Rafael Alun ini kan dia orang pajak. Iya. Ya kan? Orang pajak ini menyangkut masalah manipulatif pajak. Pengamplang pajak. Di KPK. Cuman yang dikenakan adalah gratifikasinya saja. Tapi sumber pemberi dan persoalan akhirnya harusnya buka. Berapa grup Wilmar itu membayar pajak itu sesungguhnya itu. Gitu loh. Nah, ini menurut saya ini yang harus presiden kita berharap dengan presiden ini mengorkestra lagi, Pak Eri. Dan KPK ini memang betul-betul ini maka saya jangan-jangan di dalam KPK juga bermain ini. Nah, kalau ada memang ditemukan ada indikasi bermain penyidik atau komisioner, pancung kepalanya. Mati orang seperti itu. Dia punya kewenangan tapi dia bermain nih, Pak Eri. Nah, ini menurut saya ini yang tadi ini yang luput. Ini yang luput nih, Pak Eri. Betul. Jadi memang kita berharap ini betul-betul ini sudah kalau nggak kita dorong supaya ada sinkronisasi lagi ke Kejaksaan Agung. Kasusnya ya? Kasusnya ditarik aja sama Jaksa Agung. Saya nyaris udah nggak percaya dengan KPK. Dua-duanya nangani kan? KPK nangani kan? Kejaksaan Agung kan nyangkutnya masalah korupsi CPU-nya. Ya. Kalau ini kan persoalan pajak. Pajaknya. Ya kan? Biar Jaksa Agung, Kejaksaan Agung ini, si Febri di Kejaksaan Agung ini, usut tuntas ini, panggil, tangkap tidak perlu. Kepada pemilik ownernya. Tidak nggak mungkin nampak perintah. Karena ini adalah keuntungan rampok. Ini kan yang membawa keuntungan bukan karyawan dong, Pak Eri. Ownernya dong. Ownernya. Yang mendapat manfaat dari gratifikasi itu kan perseroan itu. Wilmar Group-nya itu. Jadi menurut saya akan berdiskusi dan ngajak kawan-kawan, mari kita dorong KPK, ketemu KPK dalam waktu dekat ini untuk melaporkan kembali dugaan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan ini. Dari dulu Pak Eri, sejak saya di Komisi 3 DPR, saya ingin KPK itu menjadi lokomotifnya dalam kasus-kasus yang mungkin agak susah ditembus oleh institusi kejaksaan dan kepolisian. Korupsi di perpajakan, korupsi di pertambangan, korupsi di utang negara, dan macam-macam seperti itu Pak Eri. Iya, tapi bisa ada kejaksaan megang kasus ini, tapi terkaitan satu bisa Pak Eri, ini bisa karena KPK kan hanya menyangkut gratifikasinya. Iya. Kasus korupsi perpajaknya kan KPK belum sentuh. Karena KPK tidak menyentuh, bila perlu kejaksaan periksa juga lah. Iya, ya. Siapa yang memeriksa ini? Dewas juga menurut saya nggak bisa ya. Nggak berdaya ini. Ya, oleh karena itu memang menurut saya biarlah kejaksaan, kita dukung Jaksa Agung untuk membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi perpajakan yang dilakukan. Masalahnya ini kan ada kaitannya dengan LBP gitu ya. Apa Kejaksaan Agung berani ya kaitan? Enggak, saya kira berani ya. Kita dukung kok sekarang. Sekarang kan yang memimpin ini kan bukannya Jokowi dong, presiden. Presidennya bukan Jokowi lagi, Pak Eri. Iya. Bapak Eri lupa nih.
Bukan Jokowi lagi. Artinya pasti berani ya. Iya dong. Pak Prabowo kan nggak ada hutang piutangnya. Tidak ada jasa. Nggak tersandra lah gitu. Tidak tersandra. Pak. Apalagi kemarin kan dia bilang, para pejabat yang bekerja sama dengan pengusaha nakal. Dia sebutkan loh berkali-kali. Salah satunya ini nih juga. Pengusaha nakal nih. Wilmar. Iya dong. Kalau kan ada kasus jelas, ada kasus CPO, ada kasus gratifikasi pajaknya, gitu. Oleh karena itu kita dorong betul, ya kan. Jangan sampai dia minta audiensi. Jangan-jangan ada penyelundup, hati-hati nih. Ya, kita pantau terus Pak Eri. Jangan-jangan dia lagi mengirim delegasi, ya kan, orang untuk ketemu presiden. Ya. Makanya kita harus sterilkan betul Pak Presiden. Dari pengusaha-pengusaha hitam dan pengusaha, jadi Pak Prabowo kan bahasanya halus, pengusaha dagang enggak, pengusaha-pengusaha hitam ini. Oke, terima kasih. Baik, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, tadi menarik, ini ada kasus yang luput gitu. Luput karena kita hirup pikuk dengan menunggu, iya kan, menunggu pelantikan. apa namanya, ada isu pupu papa, ya kan. Isu pelantikan jadi atau tidak, kalau kartu pengumuman ini tertutup dengan kasusnya ini. Iya, padahal ini kasus besar. Kasus besar. Dan kita sengaja mengangkat ini supaya mengingatkan kembali banyak kasus-kasus besar sebetulnya di KPK ataupun juga Kejaksaan Agung. Ya, kasus-kasus besar di KPK, Kejaksaan Agung, di kepolisian. Kayak kan belum, kasus yang MAS dulu, yang di Bea Cukai belum berhenti. Betul. Yang dibongkar oleh Pak Mahfud. Iya, betul, Ya betul, kan? betul. Kasus Timah, ya kan, masih belum, ya kan. Iya. Kasus yang dikemukakan oleh almarhum Faisal Basri, itu di KPK juga. Karena Faisal Basri itu mendapat informasi, dia cerita, saya sebelum ada dari KPK sendiri. Kasus nikel, impor ilegal nikel itu. Dan itu melibatkan, ya kan, melibatkan itu. Iya, keluarga ya. Keluarga, Bobby dan lain sebagainya itu. Iya. Bahkan yang disebut dalam persidangan adalah Blok Medan. Ya. Blok Medan itu di KPK itu. Bobby kan disebut itu. Kasusnya Gubernur Maluku Utara. Yang disebut dengan Blok Medan. Sekarang tidak ada hambatannya lagi. KPK, Anda tidak lagi punya hambatan. Karena Pak Jokowi bukan presiden lagi. Tidak bisa lagi intervensi dia. Ya kan? Kejaksaan Agung, Pak Jokowi bukan presiden lagi. Sekarang adalah presiden kita Pak Prabowo. Ya, ingin Pak Prabowo dalam pidatonya kemarin memerangi korupsi, bahkan akan memulai memberantas korupsi dari kepala. Dia mengilustrasikan. Nah, jadi sudah nggak ada bebannya, kuat sekali Pak Eri. Tinggal kita dukung. Betul. Justru KPK sekarang ditantang, berani nggak menangani kasus korupsi anak dan keluarga Jokowi. Itu kan. Kita dorong betul. Kalau KPK nggak mau, kita minta udah KPK bubarkan saja daripada menghabiskan uang negara. Oke, terima kasih Pak Ketum, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Topik kita menarik ini soal korupsi, kita akan kembali gulingkan lagi, kita gulirkan lagi, kita beritakan lagi, karena memang tanggung jawab moral kita untuk terus membantu memberitakan soal korupsi supaya terberantas habis di negeri kita ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.